Pak Ustaz, apa lagi? Maghrib Isya Pak Ustaz, slow dia depan rumah itu, nggak datang dia. Mau nggak Pak Kades buat aturan dengan RT RW, sesiapa yang tinggal dekat dengan masjid musola di daerah ini, sehat badannya, sehat akalnya, nggak datang dia ke masjid sholat berjamaah, kalau meninggal disolatkan di depan rumah masing-masing. Cocok Pak Kades? Kata ibu cocok. Kata bapak? Tak yakin. Tak yakin saya. Bisakah dibuat program ini? Bisa. Sesiapa yang sehat badannya, sehat akalnya, beragama Islam tentunya, tidak mau datang sholat berjamaah ke masjid musola padahal rumahnya terjangkau dekat, adanya Honda, ada mobil, tak datang. Kalau meninggal, tandai dulu atap rumahnya buat warna merah. Kalau meninggal, jangan sholatkan ke masjid, jangan sholatkan ke musola, sholatkan di depan rumahnya. Program ini diterima atau ditolak? Mereka bilang terima. Kalau bapak, kalian anak-anak, bapak-bapak diterima apa tolak? Kata bapak dalam hati, jangan undang lagi Ustaz nih, provokator nih tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Udah lama kita hidup nih Bu, gini-gini aja ya. Yang banyak-banyak harta itu mati selesai juga ya Bu. Coba dulu ibu, sayang gak sama bapak? Sayang kali, karena dia masih sehat. Kalau kena gula dia, ibu urus atau ibu biarkan? Urus. Kalau sakit dia besok, ibu masih urus atau biarkan? Gantian dulu. Kalau bini bapak kena gula, tergeletak dia, bapak urus atau nikah lagi bapak? Jangan kalian jawab Bu, mereka ini. Karena masih sehatnya kita ini banyak kawan bapak ibu. Kalau sudah sakit, mulailah terasa. Nanti kalau sampai waktunya, aku bahaslah ke situ sedikit. Sayangi dirimu Bu, ibadah bapak. Gak ada semua ini. Capek, istirahat, haus, minum, lapar, makan, bangun, tidur, siang, malam, laki, perempuan, miskin, kaya, susah, senang, tertawa, nangis. Dari dulu isi dunia begitu-begitu saja. Nggak sholat bapak, neraka jahanam sama bapak besok. Dalam hati bapak sekali lagi, jangan lagi ustadz undang ustadz ini, provokator ini katanya. Harus berubah orang bapak. Saya sedih nengoknya Pak. Masjid-masjid sepanjang jalan tidak sebanding Pak Kades ramainya penduduk dekat musola, tapi yang datang ke masjid musola terhitung jari. Apa nggak takut dia mati itu bapak ini? Lanjutlah dulu ya. Orang sholat pasti syahadat, orang sholat pasti pak sedekah bahkan zakat. Apakah orang sholat itu sepanjang sholat dia puasa? Ayo Bu, apakah orang sedang sholat? Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mulai takbiratul ihram sampai salam. Apakah orang ini puasa atau tidak? Puasa. Ustaz Rangkuti wudu, rupanya karena imamnya tadi agak enak bacaannya. Wudu kan makruh dilap airnya, saya biarkan. Maka kemudian saya takbir, Allahu Akbar. Sambil-sambil dengarin imam baca ayat merdunya, meneteslah dari keningku air wudu tadi tuh sampai ke pipi, sampai ke mulut. Kujilatlah satu tetes. Pertanyaannya, sholatku batal apa sah? Batal. Kenapa batal? Dalam hati dia terserah ustaz lah, yang ceramahkan ustaz katanya. Batal. Contoh paling kecil. Tadi kami alhamdulillah makan. Bapak di sini juga makan. Tiba-tiba kumandang azan isya, sunnah hukumnya mat-madah kumur-kumur. Bolak-balik bapak ini kumur-kumur, tidak keluar juga. Sisa daging ayam tadi. Udah digoncang-goncangnya gini, udah komat orang. Allah bang, udahlah itu pikirnya. Masuk dia. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Kata setan, coba dulu Pak Simbiring, kau congkel-congkel dulu sisa makanan yang di gigimu, bisanya keluar itu, kata dia. Ada Simbiring sini? Nenggolan, Rangkuti, Siregar, Rambe. Datanglah rupanya setan ini berbisik ke Pak Rambe. Pak Rambe, iya Tan, coba dulu kau congkel-congkel pakai lidahmu. Ada sisa makanan ayam tadi pas lagi makan, belum kau keluarkan kan? Udah kau coba tadi pas wudhu, nggak mau dia keluar setan. Kata setan, kau coba-coba dulu, udah sedikit lagi itu, kata dia. Ya udahlah, dicongkel Pak Rambe lah. Begitu dicongkel-congkel, betul keluar Pak. Begitu keluar Pak, tuh ditelan Pak Rambe. Solatnya batal apa tidak batal? Kenapa batal? Karena 11 yang membatalkan solat ada nomor tercantum di situ, batal solat kalau makan mie. Lain-lain aja jawab anak di bakar satu, bingung ya lo. Apa banyak tadi? Makan sama mie, minum. Air wudhu yang menetes ke mulut, dijilat sedikit, ditelan dia, batal solat bapak ini. Sisa makanan yang di sela-sela gigi, dicongkel-congkel pas lagi sholat, datang dia keluar, bapak telan, batal sholat bapak ini. Apa maknanya? Bahwa sholat sepanjang sholat kita puasa Pak. Apa enggak hebat sholat ini Pak? Makanya maaf Bapak Ibu ya, saya buat janji dengan orang, saya tengok itu sholat 5 waktunya. Kalau aktif sholat 5 waktunya, buat janji kau dengan dia, jarang meleset. Tapi kalau berjanji kau sama orang yang sholat zuhur jam 3, biasa sama dia ngulur-ngulur waktu, asar setengah 6, maghrib kadang hampir azan isya, isyanya jam 12 malam, kadang dapat kadang tidak, subuhnya jam 7. Jangan Bapak Ibu janji-janji dengan dia. Kok bisa gitu Pak Ustaz? Allah jadi sepelekannya, apalagi awak. Besok pagi Pak mancing kita ya, libur kan? Ya, jam berapa? Jam 8. Oke, di mana kita tunggu? Nanti di simpang ada di situ tempat mancing yang mantap. Jam berapa Wak? Jam 8. On time lah kau tunggu di situ. Udah jam 8 lewat seperempat. Mana Wak? Masih ikat pancing kata dia. Katanya jam 8. Alah, macam gak tinggal di Indonesia kau nih kata dia. Indonesia dia jam karet lah, jam 8 tu bilang tengah 9 OTW, jam 9 sampai tempat baru berangkat kita. Itulah ciri-ciri orang munafik. Satu lagi, apakah orang sholat dia itu umrah, dia itu haji? Kemana mesti? Apakah orang sedang sholat dia itu berhaji berumrah? Menurut ibu, umroh sekali itu wajib apa sunnah? Kata anak-anak wajib. Apa dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah bagi Allah. Apa maknanya? Orang yang haji pasti dia umroh. Tapi orang umroh belum tentu haji. Apa maknanya? Ibu bapak yang sudah agak-agak panen sawitmu, pikirkan supaya minimal sekali bapak berangkat umroh. Umroh pertama hukumnya bukan sunnah tapi wajib Pak. Pak Kades sudah umroh? Belum Pak Kades? Saya doakan Pak Kades tahun ini berangkat bapak umroh. Kalau tidak bisa diamin-aminkan aja juga, soal usaha. Kalau Pak Kades nanti umroh Pak Kades, barulah Pak Kades bercerita kepada masyarakat Pelamboyan ini, belum pernah ku rasakan senikmat hidup semenjak lahir ke dunia ini setelah Pak Kades bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, melihat sejarah Islam, apalagi Pak Kades pakai kain ihram, dipandu nanti tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, habis itu tahallul, menangis Pak Kades di sana, balik ke sini, lembut hati, kecil nampak dunia ini. Alhamdulillah. Rupanya bolak-balik awak ni solat tanpa awak sadari,
Tidak sah solat kita dalam waktu tenang kalau tidak menghadap kiblat. Maka ibu solatnya ngadap ke sana, diukur dulu Kementerian Agama, KUA, mereka ukur. Inilah kiblat kita ya. Besok subuh datang jamaah solat yang ngadap ke pesantren, sah solatnya. Nggak pun ditegur orang, pasti nanti orang ngomong, bapak itu jangan dicakapi lagi. Udah gini tuh katanya. Kenapa udah gila bapak itu? Karena nggak tahu dia arah kiblat. Kesimpulan, orang solat, menjaga solat, mendirikan solat, inilah orang yang komplit agamanya, karena dia dapat sekaligus rukun Islam yang apa nggak mantap dia Pak. Maka orang nggak sholat itu nggak bisa dibedakannya mana sawit dia, mana sawit tetangga Pak. Ingat-ingat itu. Turun ke bawah lagi, asal nggak sholat orang itu nggak bisa dia bedakan mana bininya, mana bini tetangga Pak. Digarapnya semua itu.